Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan, RPL 3 2011 01. Hari ini saya ingin menjelaskan bagaimana mengolah data GPS dengan metode radial dan jaring. Langsung aja, pertama-tama kita langsung start new project aja. Nah, di sini kita pilih yang metrik ya. Tunggu sampai prosesnya beres. Nah, jika sudah beres tampilannya akan seperti ini. Jika seperti ini, langsung masukkan saja koordinat sistemnya, kita ubah dulu biar sama. Menggunakan ini ya, UTM-48 shot bagus 84 finish. Karena yang pertama ini kita akan mengolah data dengan metode radial. Import aja datanya. Sebelumnya kita mengolah datanya dulu dengan HGO dan yang lainnya untuk menghasilkan data Renex dan data epimeris. Langsung masukin aja data yang Renexnya. Dan jangan lupa pakai data epimeris yang BRDC. Import. Nah, setelah import akan seperti ini. Kita langsung ubah aja antenanya menjadi high target, karena kita menggunakan alat high target. Bisa yang lain sih kalau misalnya, tergantung kalian memakai alat apa. Oke, sudah semua beres, langsung kita oke aja. Ini nggak usah aja ya, kecuali kalau kalian mau lihat error dan full warningnya. Nah, jika sudah, tampilannya akan seperti ini. Nah, setelah itu, karena ini metode radial, jadi kita tidak membutuhkan beberapa data jaringnya itu. Nah, seperti kayak putar ARC ini kita matikan, karena metode radial tuh intinya tuh dari satu titik ke yang lain gitu. Jadi satu titik kontrol ke titik yang lain. Ini langsung di disable aja ya mesinnya. Oke, sudah di disable, warnanya akan putih ini. Kita cek apa juga di disable aja. Nah, hasilnya akan seperti ini kan. Jadi intinya tuh satu titik akan menyebar ke yang lain, metode radial. Nah, jika sudah, kita langsung ubah koordinat base-nya menjadi koordinat ITN 01, karena kita menyimpan titik utamanya itu di ITN 01. Langsung klik kanan aja, add koordinat. Nah, sini langsung kita ubah aja jadi koordinat ITN 01. Nah, jika sudah, jadikan ini titiknya tuh jadi kontrol quality-nya gitu. Jadi semua titik yang ada di sebenarnya itu kontrol quality-nya tuh di titik base ini. Langsung oke aja. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi segini tuh udah sesuai dengan koordinat yang ada gitu. Nah, jadi gambar itu bakal kayak segini kayak gini. Nah, jika sudah, maka kita lakukan session editor untuk setiap sessionnya. Session editor, kita fungsinya session editor itu adalah untuk menghilangkan sinyal-sinyal yang jelek gitu. Kayak yang kosong ini penting ada sinyalnya gitu. Nah, sinyal yang bagus tuh kayak gimana sih? Sinyal yang bagus tuh contohnya kayak G14 dan G16 ini. Ini bagus soalnya dua sinyal ini, maksudnya dua warna ini ada gitu. Karena intinya sinyal yang bagus tuh dimana dia tuh mempunyai dua warna ini, yang biru dan hijau ini tuh segaris gitu. Nah, kayak G3
Ini cuma ada hijau doang, berarti itu jelek gitu. Biasanya faktor jelek ini dikarenakan alat ataupun ketika kita mengambil ke datanya gitu. Yang seperti itu bisa dihapus aja. Nah, dihapus, ini nggak usah dihapus, kita ambil aja, tarik dari sini ke sini, kita sini juga sama. Nah, ini kita matiin aja ya karena cuma satu doang. Nah, ini kecil nih. Sebenarnya terserah sih kalau misalnya kalian mau sedetail itu sampai kecil-kecilnya gini diginiin atau enggak, terserah itu kalian, tapi lebih bagusnya kita menyeleksi yang kecil-kecilnya juga gitu. Nah, sip, udah untuk season 1. Aku kan itu semua terhadap semua session yang ada gitu, berarti lakukan juga ke session base footer, session base ITN, dan session base CKW. Nah, ini sudah kita blok semua base-nya itu, kayak base ARC, base footer, base ITN, dan base CKW untuk dilakukan proses baseline. Kita lakukan proses baseline. Kita lihat aja. Nanti tuh kita lihat tuh kayak fixnya semua baseline-nya itu tuh. Kalau tandanya fix itu berarti bagus, kalau misalnya float itu berarti si datanya itu jelek gitu. Oke, nah untuk melihat reportnya atau fix atau floatnya itu kan tadi selain dari tadi aja kita bisa lihat di reportnya. Kita lihat selain processing report, tunggu loadingnya aja. Biasanya float itu tuh terjadi karena alatnya jelek atau datanya yang jelek. Bukan alat yang jelek maksudnya gimana, tapi kita salah pengambilan datanya gitu, kesalahan dari human errornya gitu. Tapi bisa juga kalau alatnya belum di kalibrasi lagi gitu. Dan sebenarnya seharusnya itu semua titiknya itu harusnya fix gitu di yang itu, namun karena beberapa ini jadi sehingga ada beberapa yang float. Nah, sudah fix kan. Oke, kita lihat lagi aja yang tadi point listnya. Kita bisa juga lihat point listnya, kayak lihat koordinat yang udah fixnya berapa, jadinya berapa, itu bisa. Lihat di point list. Nah, ini koordinatnya. Oh ya, tadi juga di situ ada kita bisa lihat juga hasil session editor kita gitu. Nah, ini session editornya. Oke, segitu mungkin untuk metode radial. Kita lanjut ke metode jaring. Langsung aja ke
start new project aja ya. Oh iya, tadi ini juga kalian dari baseline processing report dan point listnya itu kalian bisa diekspor juga ke PDF ataupun apapun yang kalian inginkan gitu, kayak misalnya tinggal gini aja, export Excel, PDF atau Word, kalian bisa dipilih itu untuk dijadikan lampiran untuk laporan ataupun untuk hal yang kalian inginkan. Langsung aja kita ke new project, matic lagi. Oke. Ini jangan aja. Nah, tunggu sampai prosesnya beres. Nah, sudah beres kayak gini. Kembali ke tampilan awal, sama seperti tadi. Ketika metode radial, kita tambahkan koordinat dulu. Semua koordinatnya paste 48 sort, WGS 84. Finish. Nah, sudah berubah koordinatnya, langsung import datanya. Untuk datanya kita beda lagi, karena beda ini. Terus ke data ADS next. Oke. Nah, di sini udah tampil semua ininya. Kenapa data jaring itu berubah banyak? Karena pengolahan jaring itu dari setiap titik itu menyambung ke satu titiknya gitu. Nah, kita lihat aja. Kita masukin aja ke next-nya. Jangan lupa masukin ephemerisnya. Sudah semua, kita langsung import. Nah, sama seperti ketika metode radial lagi, kita masukin lagi ke si alatnya itu. Kita pakai high target. Oke, langsung oke aja. No, sama kayak tadi. Nah, untuk jaring kita bisa dilihat kan bedanya apa. Jaring itu terdapat 3 jaring untuk ininya gitu. Jaring pertama, jaring kedua. Oh, kita bisa ini. Ini untuk jaring pertama. Ini jaring kedua. Dan ini jaring ketiga. Untuk pengolahan ya, kita masukin dulu koordinat untuk ITN 2J1, karena kita kan titik intinya tuh di ITN 2J1 tuh. Masukin aja add koordinat sama kayak tadi, masukin koordinatnya. Untuk koordinat itu bisa dilihat di ini ya, apa yang depan, biasanya di depan lab sih itu kayak tulisannya itu. Oke, sudah. Sama, masukin lagi, jadikan juga titik ini sebagai control quality. Oke, langsung aja. Nah, setelah sudah, kita lakukan session editor terhadap base line yang ada di sini. Misalnya yang ada untuk jaring 1.
Nah, jika baseline yang untuk jaring satu ini sudah dilakukan session editor, kita blok semuanya. Nah, lalu dilakukanlah proses baseline tersebut. Kita proses baseline, tunggu sampai prosesnya beres. Nah, sudah fix semua kan ya. Nanti tandanya baseline itu bagus gitu. Save aja langsung. Nah, untuk jaring ini kita lakukan perataan atau namanya adjust network. Klik aja adjust network di bagian survei ya, di tab survei. Klik adjust network, langsung adjust aja. You should resolve these errors before continuing. Do you want to continue? Langsung aja. Yes. Ya. Sudah akan muncul seperti ini. Ada lingkaran gini. Langsung oke aja. Nah, jika sudah seperti ini, kita lanjutkan ke jaring 2. Nah, untuk jaring 2 ini kita kembali masukkan lagi koordinat ke ITN J2 dan PTR J2 karena kita itu ingin menyatukan dari sini nih. Kita kan itu asalnya terpisah gini. Nah, gimana caranya kita menyatukan titik PTR J2 ini dengan PTR J1 ini? Nah, dengan cara kita membuka dulu point list hasil proses tadi di report point list. Oke. Tinggal terlihat. Nah, jika sudah terlihat seperti ini, kita masukin koordinat PTR J1 dari ITN 2J1 ke PTR J2 dan ITN 2J2. Intinya itu, setiap yang ingin bertampalan, masukin koordinat yang sama. Jadi kan PTR J2 ini masukin ke PTR J1 ini. Sama ini juga kayak ITN J2 juga. Nah, ITN J2 kan ini mesti terpisah gitu. Gimana caranya buat nyentuhinnya? Nah, dengan cara masukin koordinat ITN J1, ITN 2J1 ke ITN 2J2. Oke, kita langsung aja cobain ya. Playlist ITN J2 ini add koordinat 130 688 9236800 284. Nah, jika sudah dijadikan control quality juga, karena ini kan koordinatnya sama, koordinatnya itu fix gitu, sehingga koordinat itu bisa jadikan control quality. Langsung oke aja ya. Ini karena terjadi perbedaan koordinat lagi ketika sudah hitung perataan itu, maka akan muncul seperti ini. Jadi disangkanya hasil perataan tersebut tuh bakal diubah lagi gitu. Nah, makanya kita keep aja perataannya, keep adjustment aja. Oke, langsung ke PTR J2. PTR J2 yang sering koordinat PTR J1. Add koordinat 789850. Sama ini juga kita jadikan control quality. Oke aja.
Jika sudah, maka kita lihat plan view. Nah, tuh kan koordinat. Jadi udah nempel gitu jaring itu, karena sudah memiliki koordinat yang sama. Setelah ini sama seperti tadi, kita langsung lakukan session editor untuk jaring 2. Nah, jika sudah juga, lakukan proses baseline lagi seperti tadi. Blok semua, klik kanan, baseline. Continue. Tunggu sampai prosesnya beres. Nah, float lagi kan, sama kayak tadi yang ketika metode radial, float itu biasanya dikarenakan datanya jelek atau ketika proses pengambilan datanya salah gitu. Save aja langsung. Tuh kan, jadi tidak akan muncul seperti yang sebelumnya gitu, kayak KW sama yang jaring satu itu cuman segitiganya cuma dong. Sama langsung dilakukan adjust network lagi, adjust, yes, sip, jika beres, oke lagi. Lakukan cara yang sama seperti jaring 2, yaitu masukkan koordinat PTRJ3 ini ke PTRJ2 dan juga ini, sehingga semuanya nyatu. Nah, untuk jaring 3 kita masukin lagi selain data itu kita masukin data SPHJ3 kan, jadi jauh gitu kan, padahal satu titik gitu, cuman datanya jauh gitu. Nah, maka gimana untuk menyatukannya? Ya itu masukkan koordinat si itu. Point list yang ini tutup, kita buka point list yang baru. Nah, kan tadi sesuai dengan yang tadi kita masukin, berarti kan PTRJ1 tuh kan udah sama koordinatnya, dan ITN2J2 juga koordinatnya sama gitu. Kita masukin lagi PTRJ3 menggunakan koordinat PTRJ2, dan SPHJ3 masukkan dengan SPHJ2. Add koordinat, masukin PTRJ2.
sama seperti PKLJ2, kita jadikan control quality. Oke. Keep adjustment. Lanjutkan ke SPHJ 3. Kontrol quality lagi. Oke. Nah, bisa kita lihat lagi tuh kan. Jadinya tuh kan titiknya. Jadinya tuh jadi nyambung gitu. Jadi setiap ini tuh nyambung setiap jaring tuh. Sama seperti tadi, kita lakukan lagi session editor terhadap baseline yang akan kita proses. Oke, jika sudah semua, sama seperti tadi kita proses baseline langsung. Baseline, yes. Tunggu sampai prosesnya beres. Nah, kan karena tadi jaring 2 itu terdapat 2 titik yang float sehingga dampaknya tuh merembet ke jaring 3 ini. Jadi jaring 3 juga terbawa float gitu. Selesai aja. Nah, jika sudah, kita lanjutkan ke adjust network lagi. Adjust. Yes. Oke, berarti setelah ini semua, berarti kita sudah selesai dengan proses melakukan pengolahan data GPS dengan metode jaring. Nah, untuk melihat hasil dari yang kita kerjakan tadi, kita itu bisa lihat di report, baseline processing report, untuk melihat tadi yang sinyal-sinyal yang sudah dihapusnya. Tunggu loadingnya.
Oh ya lupa, kita ini dulu ya, ini ya semua sessionnya dulu. Ini keluar lagi, kita lihat lagi baseline crossing reportnya. Tadi itu jadi cuma ngeliat yang jaring tiganya doang gitu, harusnya kelihatan semua gitu session. Nah, terlihat kan fix. Jadi cuma yang fixnya cuma ada 5 titik dan 5 baseline gitu. Nah, sama kayak tadi yang di metode radial, kita bisa lihat hasil session editornya di sini di proses baseline report. Nah, untuk melihat hasil koordinatnya, maksudnya koordinat fixnya itu berapa, kita bisa lihat di pointless sama report, langsung klik pointless. Oke, tunggu sampai processingnya beres. Nah, bisa dilihat kan, jadi karena yang tadi sudah disatukan tuh si koordinat itu sama semua, ITM J2 sama semua, PTR J1 sampai J3 itu sama semua, SPH J2 J3 itu sama semua. Itu bagus gitu artinya. Nah, ketika processing itu semua dilakukan sama seperti tadi kayak di radial, kita bisa ekspor data ini menjadi data Excel ataupun PDF ataupun Word. Nah, mungkin untuk kali ini sekian sampai sini aja. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kalian boleh bertanya-tanya di komen di bawah. Dan jangan lupa komen di bawah ya. Makasih, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next time.